Jangan lupa terlebih dahulu subscribe channel Tema Hukum. Klik loncengnya juga ya guys. Salam Tema Hukum dan Informasi. Kali ini kita baru buat konten ya guys ya. Buat konten di tahun 2021. Tempo kemarin tahun 2020 kita banyak kegiatan guys ya. Jadi kali ini di tahun yang baru tahun 2021 bulan 1 tanggal 20 guys ya. Mudah-mudahan saya dan juga yang bagi yang menonton sehat-sehat kalian kan, sampai di tahun kemarin dan tahun sekarang diberi kesehatan, rezeki, dan bisa berkumpul sama keluarga kita 2021 ini. Terlebih dahulu jangan lupa di subscribe ya guys ya, Tema Hukum, like sebanyak-banyaknya video ini dan video sebelumnya ya, agar kita tambah rajin buat konten di Tema Hukum tentang tema hukum dan informasi ya guys. Kita udah subscriber kita udah hampir 1060 atau 1020 gitu lah guys. Dukung terus, support terus channel YouTube kita Tema Hukum ya guys. Jadi kita lebih rajin lagi nanti buat videonya tentang hukum dan informasi ya guys. Di sini kali ini kita mau membahas tentang tema pencurian guys ya. Tema pencurian. Ada 4 kategori itu guys, tema pencurian guys ya. Yang pencuriannya. Tema pencuriannya ada 4 kategori, yaitu pencurian dalam bentuk pokok ya. Dan juga kedua, pencurian dalam pemberatan. Itu kedua. Ketiga ya guys, pencurian ringan. Keempat, pencurian dalam keluarga. Di situ satu persatu kita akan klarifikasikan untuk kita jabarkan semua ya guys. Terus tonton video ini sampai selesai ya guys, sebelum kita lanjut video nanti ya. Jangan lupa terlebih dahulu subscribe channel Tema Hukum, klik loncengnya juga ya guys, biar nanti video-video berikutnya bisa tayang kembali, Anda saudara-saudari yang bisa nontonnya duluan ya. Dan juga like videonya sekarang, like sebanyak-banyaknya, dan juga video sekarang dan video sebelumnya sebanyak itu. Di dalam bentuk pokok ya. Di sini menjelaskan pencurian di dalam bentuknya yang pokok itu diatur di dalam pasal 362 guys, 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang berbunyi ya guys ya. Yang berbunyi dia, barang siapa mengambil suatu benda yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hak, maka ia dihukum karena salahnya melakukan pencurian dengan hukuman penjara selama-lamanya 5 tahun ya guys, 5 tahun penjara di dalam bentuk pokok guys ya. Itu atau dendanya setinggi-tingginya 60.000 rupiah guys, sedikit tapi 5 tahun penjara. Itu yang berbentuk pencurian bentuk pokok ya. Menurut peraturan pemerintah nomor
strip 1960 pidana denda itu harus dikalikan 15 ya. Oleh karena itu pidana denda yang ada dalam pasal 362 KUHP tersebut harus dibaca Rp900. Nah, jadi untuk kelanjutannya, untuk dapat mengetahui apa yang sebenarnya diatur di dalam pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu pidana pertama-tama perlu diketahui unsur-unsur dari perbuatan pencurian tersebut yang ternyata dapat kita bagi menjadi dua, yaitu unsur-unsur objektif dan unsur subjektif, yaitu sebagai berikut. Satu ya guys ya. Unsur-unsur objektif adalah: 1. Perbuatan mengambil. 2. Suatu benda. 3. Sifat dari benda itu haruslah A. Seluruhnya kepunyaan orang lain, atau B. Sebagian kepunyaan orang lain. Terus secara melawan hak atau itu. B. Unsur-unsur subjektif adalah maksud, atau 2. Untuk menguasai benda itu sendiri. Nah, jadi selanjutnya kita jelaskan lagi ya guys ya. Di sini di sini ya, ini nomor 2 guys ya, nomor 2 yaitu pencurian dengan pemberatan. Saya jelaskan guys, saya jelaskan pencurian dengan pemberatan atau apa yang disebut yang diatur di dalam pasal 363 dan pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Nah, yang dimaksud dengan pencurian dengan pemberatan itu adalah pencurian dengan pemberatan yang pertama adalah yang diatur di pasal 363 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi sebagai berikut guys ya. Sebagai berikut. 1. Dihukum dengan hukuman penjara selama 7 tahun. Yaitu 1. Pencurian ternak itu guys. Ya. Dihukum penjara selama-lamanya 7 tahun. 1 pencurian ternak. Ya, pencurian ternak itu guys. Jadi yang kedua ya guys. Yang kedua, pencurian pada waktu terjadi kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi atau gempa laut, letusan gunung berapi, kapal tenggelam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau bahaya perang. Itu kedua. Yang ketiga, pencurian di waktu malam dalam sebuah tempat kediaman atau di atas sebuah pekarangan tertutup yang di atasnya terdapat sesuatu tempat kediaman oleh orang yang berada di sana di luar pengetahuan atau di luar keinginan dari yang berhak. Nomor 3. Keempat, pencurian yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih secara bersama-sama. Kelima, pencurian di mana yang bersalah telah mengusahakan jalan ke tempat kejahatan atau sampai pada barang yang diambilnya, yaitu dengan jalan membongkar, merusak atau memanjat dengan kunci-kunci palsu, dengan perintah palsu atau dengan mempergunakan seragam palsu guys. Tuh 1 sampai 5 tadi guys. Yang 7 tahun. Ya. Ini masih pasal 363 guys KUHP. Di dalam pasal 363 KUHP adalah sejumlah hal yang dijadikan pembuat undang-undang sebagai faktor yang memberatkan ancaman pidana. Misalnya, yaitu A. Pencurian pada waktu kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi, gempa laut, letusan gunung berapi, kapal tenggelam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan, dan bahaya perang. Faktor yang dikemukakan di atas oleh membentuk undang-undang sebagai faktor yang saat terjadinya keadaan sebagaimana dikemukakan di atas, setiap orang yang mengalaminya pasti panik guys. Apabila seorang melakukan pencurian pada saat terjadinya sebagaimana di atas, sudah dapat dipastikan penderitaan korban semakin bertambah ya. Itu B nih. Pencurian pada waktu malam pada umumnya digunakan untuk tidur oleh masyarakat Indonesia. Jadi
Kalau ada seorang yang melakukan pencurian, maka kenyamanan korban pencurian tersebut sangat terganggu ya. Betul sekali terganggu guys ya. Itu C, itu B tadi. C ini, pencurian yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih secara bersama-sama. Pencurian yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih akan mengakibatkan kerugian yang lebih besar bagi korban. Ya guys, itu C. D, pencurian yang dilakukan dengan cara merusak atau membongkar milik korban menggunakan kunci palsu, mempergunakan perintah paksa, atau merupakan perbuatan atau tindakan yang dapat dikategorikan sebagai tindakan pidana. Dengan demikian, dalam keadaan seperti itu telah terjadi dari beberapa tindak pidana guys. Kita lanjut lagi. Batuk guys. Malum ya, kurang enak badan. Kita buat konten terus untuk kalian, untuk saudara-saudari yang nonton atau belum nonton. Mampir terus channel Tema Hukum ya guys. Oke, saksikan terus video sampai selesai. Video sekarang sampai video sebelumnya. Ini ada pasal, ada 2 nih, pasal 55, pasal 56 ya guys ya. Kita jelaskan satu persatu. Oleh karena itu, marilah untuk singkatnya kita melihat sebagaimana bunyi pasal-pasal 55 ayat 1 dan 56, pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu jelas gitu ya saya. Pasal 55 dan pasal 56. Di sini kita mencoba untuk menerjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, yaitu pasal-pasal di atas akan berbunyi kira-kira pasal 55 ayat 1. Dihukum sama beratnya dengan si pelaku dari suatu perbuatan yang dapat dihukum. Itu 1, mereka yang mengerjakan, menyuruh mengerjakan, atau yang turut serta mengerjakan guys. Ya, itu 1. Ini kedua nih. Mereka yang dengan pemberian janji menyalahgunakan wibawa atau pengaruh, kekerasan, ancaman atau tipu daya, atau dengan memberikan kesempatan, sarana atau keterangan, menggerakkan orang lain untuk mengerjakan suatu perbuatan yang dapat dihukum. Itu pasal 55 1 guys ya. Ini pasal 56. Dihukum karena turut bersalah melakukan perbuatan yang dapat dihukum. Nah, ini ada 2. Yang pertama, 1. Mereka yang dengan sengaja memberikan bantuan pada waktu perbuatan yang dapat dilakukan. Kedua, mereka yang dengan sengaja memberikan kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan suatu perbuatan yang dapat dihukum. Nah, seperti pernah dikatakan di atas tadi guys ya, pasal 55 atau pasal 56. Kedua, macam perbuatan yang diatur di dalam pasal-pasal 55 ayat 1 dan pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut oleh undang-undang disebut sebagai atau keturutsertaan di dalam tindak pidana yang dilarang dan diancam dengan hukuman. Nah, itu pasal 55 ayat 1 sampai pasal 56. Kita jelaskan guys. Kita lanjut lagi guys. 100. Nah, di sini kita mengajikan kelanjutan tadi di pasal 363 ayat 1 guys. Dalam penyajian kita mengenai jenis pencurian yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih secara bersama-sama. Yang tinggal kini kita berbicarakan jenis pencurian yang terakhir ya. Yang terakhir menurut pasal 363 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai berikut. Ini ada, kalau nggak salah ya guys ya, ada banyak ini ya. Nanti kita jelaskan satu persatu guys ya. Kita simak terus video ini sampai selesai ya. Nah, ini kita jelaskan pencurian di mana si bersalah telah mengusahakan jalan ke tempat kejahatan atau sampai pada barang yang diambilnya, yaitu dengan dalam membongkar, merusak atau memanjat dengan kunci-kunci palsu dan perintah palsu, atau dengan mempergunakan seragam palsu. Di dalam jenis pencurian yang
ini yang perlu diperhatikan adalah unsur-unsur. Unsur-unsurnya. Itu A, membongkar, B, merusak. Kan? C, memanjat. Banyak jenis-jenis apa guys pencurian ini. D, kunci palsu. E, perintah palsu. F, seragam palsu. Itu perlu kita ketahui ya guys ya, bahwa menurut pasal 363 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, ancaman hukum itu terjadi diperberat ya, diperberat guys, yaitu dengan hukuman penjara selama-lamanya 9 tahun ya. Nah, di pasal 363 ayat 2 Kitab Undang-Undang Pidana itu dihukum penjara selama-lamanya 9 tahun guys ya. Lama ya. Jangan lakukan itu guys ya. Yang bagi nonton atau belum nonton, simak terus video ini sampai selesai. Apabila jenis kejahatan pencurian di waktu malam di dalam sebuah tempat kediaman atau di atas sebuah pekarangan yang tertutup, yang di atasnya terdapat sebuah tempat kediaman itu disertai dengan jenis kejahatan. Pencurian dengan pemberatan yang kedua adalah pencurian yang diatur di dalam pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi sebagai berikut. Terjelaskan guys. Di sini sisi 1. Dihukum dengan hukuman penjara selama 9 tahun. Pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan ditujukan kepada orang-orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau memudahkan pencurian itu, untuk melarikan diri atau untuk menjamin tetap dikuasainya barang yang telah dicuri, baik untuk dirinya sendiri atau lainnya peserta di dalam kejahatan, yaitu apabila diketahui ketika itu juga ya guys. Nomor 2, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya 12 tahun. Ini keterangan. Jika kejahatan tersebut dilakukan di waktu malam di sebuah tempat kediaman atau di atas sebuah pekarangan tertutup, di atas mana berdiri sebuah tempat kediaman atau di jalan umum atau di dalam kereta api atau tempat yang sedang bergerak. Itu pertama. Jika kejahatan tersebut dilakukan oleh 2 orang atau lebih secara bersama-sama. Nah, itu 2. Jika si penjahat telah mengusahakan jalan masuk ke tempat kejahatan dengan melakukan pembongkaran atau pemanjatan dengan mempergunakan kunci-kunci palsu, dengan perintah palsu, ataupun dengan mengenakan seragam palsu. 4. Jika kejahatan tersebut telah menimbulkan luka berat. Ini ada lagi keterangan lain. Dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya 15 tahun jika kejahatan tersebut telah menimbulkan suatu kematian. 15 tahun guys, kalau ada timbul kematian, semuanya dihukum 15 tahun. Ya. Ini lagi. Diketahui hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara sementara selama-lamanya 20 tahun, ya. Jika kesalahan tersebut telah menimbulkan luka berat atau suatu kematian yang dilakukan 2 orang atau lebih secara bersama-sama dan disertai dengan masalah yang tersebut dalam ayat 1 dan 2 tersebut di atas tadi. Ya, pasal 365. Ya. Jadi di sini kejahatan diatur dalam pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut di atas disebut pencurian dan kekerasan, dan apabila kita baca dan teliti maka kejahatan terus disebutkan dalam pasal 365 ayat 1 atas mempunyai unsur-unsur sebagai berikut ya. 1. Pencurian ya. Pencurian yang didahului atau disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan atau ya terhadap orang-orang yang dilakukan dengan maksud
mempersiapkan, memudahkan jika ketahuan seketika ia juga atau untuk dirinya sendiri, untuk lain-lain peserta, untuk memungkinkan melarikan diri, untuk menjamin tetap dikuasainya barang yang dicurinya. Nah, itu ya guys. Jadi di pasal 365 ayat 2 menentukan jika kejahatan yang diatur dalam pasal ayat 1 disertai dengan hal berikut dalam ayat 2, maka hukuman diperberat menjadi hukuman penjara selama-lamanya 12 tahun. Seperti dapat kita yang berbunyi pasal 365 ayat 2, hal yang memberatkan itu adalah dilakukan di waktu malam di sebuah tempat kediaman atau pekarangan yang di atasnya terdapat sebuah tempat kediaman, atau di jalan umum, atau di dalam sebuah kereta api atau truk yang sedang berjalan. Dilakukan 2 orang atau lebih secara bersama-sama. Dilakukan dengan pembongkaran, pemanjatan, kunci palsu, perintah palsu ataupun seragam palsu, menimbulkan luka berat atau seseorang ya.